Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Untuk mata kuliah kewirausahaan khususnya yang tuton dengan saya ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian bagi yang telah mengerjakan tugasnya ya. Mudah-mudahan nilai yang didapatkan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Adapun jika ingin melihat kunci jawabannya ataupun ingin mengevaluasi apakah jawaban yang dijawab sudah sesuai, betul-betul sesuai atau tidak, pada kali inilah saya akan mencoba memaparkan jawaban-jawaban dari tugas yang telah diberikan. Saya harapkan setelah saya jelaskan ini rekan-rekan mengingatnya menjadi materi yang rekan-rekan kuasai sehingga pada saat ujian nanti rekan-rekan tahu ya bahwa jika ada pertanyaan seperti ini jawabannya adalah seperti ini. Oke, langsung saja ya. Kita lihat yang pertama. Ya. Ini ada nomor 1 ya tentang ke entrepreneur ya. Di sini dikatakan bahwa iklim kewirausahaan di dunia bahkan di Indonesia mulai mengalami pergeseran sehingga istilah entrepreneur mulai tergantikan dengan social enterprise. Nah, sudah ada sekitar 100 negara yang telah mengadopsi konsep social enterprise ini dengan 303 kebijakan dan instrumen yang sudah dihasilkan secara global. Dalam penggunaan istilah yang luas, wirausaha sosial ini adalah individu dan perusahaan sosial adalah organisasi. Maka social enterprise adalah ekspresi dalam bentuk institusional dari istilah social entrepreneur. Ya, skornya adalah 30. Ya, jadi pada nomor 1 ini rekan-rekan udah mulai tahu apa yang dimaksud dengan social entrepreneur ya. Kemudian ada istilah juga entrepreneur yang sudah tergantikan ya dengan istilah social enterprise ya, dan ada pengetahuan-pengetahuan lainnya di berbagai negara tentang pengistilahan konsep social enterprise ini. Ya, kemudian nomor 2-nya ya. Wirausaha sosial atau social enterprise merupakan kewirausahaan yang menggabungkan konsep dasar bisnis, yaitu mencari keuntungan dengan tujuan atau kewajiban tambahan, yaitu membantu lingkungan sosial, dalam hal ini menjawab suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, jadi memang kalau udah ada tambahan sosial berarti dia akan ada hubungannya dengan lingkungan sosial ya. Dalam hal ini adalah masyarakat ya. Sehingga keuntungannya itu tidak hanya di pendapatan ya. Sehingga suatu kewirausahaan yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan atau pendapatannya, tetapi juga selaras dengan peningkatan manfaat yang diberikan untuk menjawab permasalahan sosial ya. Jadi memang social enterprise ini punya model bisnis yang efektif untuk mendukung kemandirian, keberlanjutan, dan pengembangan skala dampak sosialnya. Kewirausahaan sosial merupakan mekanisme yang efektif untuk menghasilkan nilai dalam bentuk kemasyarakatan, ekonomi, dan lingkungan. Kewirausahaan sosial melibatkan promosi dan pembangunan perusahaan atau organisasi yang menciptakan kekayaan dengan tujuan menguntungkan masyarakat. Nah, ada contoh kasus, nanti ada tambahan poinnya 15 ya. Jadi ingat-ingat ya rekan-rekan sekalian, pada tugas 2 ini rekan-rekan sudah mulai memahami apa itu istilah social enterprise, kemudian maksudnya itu kenapa harus pakai
harus ada istilah social enterprise. Kemudian rekan-rekan juga jadi tahu bahwa ternyata kalau untungnya nih kalau udah berhubungan dengan lingkungan sosial itu keuntungannya tuh untuk apa ya udah tahu ya. Dan ini ternyata meningkatkan kemandirian ya karena melibatkan masyarakat ya. Kemudian rekan-rekan bisa tahu ya ternyata istilah entrepreneur ya itu sekarang sudah berganti menjadi social entrepreneur dengan maksud dan tujuan yang cukup baik ya, sangat baik bahkan ya, karena menguntungkan tentunya untuk si masyarakat ya. Yang ketiga, kehadiran social enterprise akan memperkaya entrepreneurship. Dengan berkembangnya social enterprise di Indonesia, tentu semakin menginspirasi banyak pihak gitu ya. Jadi ini kalian tahu nih apa sih hubungan ya antara social enterprise dengan entrepreneurship. Nah, ternyata kalau berkembang social enterprise ya memperkaya tentunya ya entrepreneurship. Social enterprise memungkinkan wirausaha sosial untuk untuk berbisnis sambil menyebarkan kebaikan ya, dengan potensi bisnis yang juga mampu menjamin ekonomi secara berkelanjutan. Terlebih terdapat berbagai permasalahan sosial di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan di mana dapat menjadi peluang baru yang menjanjikan bagi para calon wirausaha sosial. Menjadikan social enterprise sebagai future of business. Ya. Nah, kehadiran social enterprise ini tidak hanya memberikan manfaat kepada perusahaannya semata ya, tetapi juga kepada masyarakat ataupun komunitasnya yang mereka bina ya. Nah, ini pasti memberikan manfaat yang lebih menyeluruh ya. Kemudian wirausaha sosial merupakan masa depan bisnis karena selain menjalankan bisnisnya, mereka juga mampu menciptakan dampak positif sekaligus menyelesaikan isu-isu sosial yang tentunya ada di masyarakat dari berbagai aspek. Oke, itu ya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya ini betul-betul meningkatkan wawasan betul-betul menambah wawasan tentang tugas 2 yang telah rekan-rekan lewati. Jadi tugas itu tidak lewat begitu saja, tapi memberikan makna tersendiri, makna pengetahuan tersendiri bagi saya khususnya dan bagi rekan-rekan sekalian juga. Jaga kesehatan karena bagaimanapun semua aktivitas yang kita lakukan harus kita lakukan dengan kondisi yang baik, salah satunya adalah kesehatan yang prima, dan kalau kita sehat enak ya ngerjain apa juga. Nah, bagi yang sakit saya doakan semoga segera Allah angkat sakitnya dan diberikan kemudahan untuk menjalankan seluruh aktivitas dan kewajibannya. Terima kasih telah melihat video dari saya ini. Jika kalian berkenan, tolong di-subscribe dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.